Salam dan bahagia selalu. Perkenalkan, saya Tri Saputra Alexander, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMA Diakonia Pluit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama, pemikiran reflektif tentang pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru yang saya peroleh, yang pertama itu adalah dalam modul 2.3 ini saya banyak mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang dilakukan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kompetensi coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Percakapan berbasis coaching ini menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan yang terakhir itu adalah pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, yaitu yang pertama, saya merasa cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikan. Yang kedua, merasa tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Lalu saya juga merasa gembira karena merasa saat saya mempelajari ini nantinya akan mampu melakukan praktik coaching bersama dengan rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan juga demonstrasi kontekstual. Dan yang terakhir, saya merasa optimis untuk mampu mengaplikasikannya di dalam sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang sudah baik dalam diri saya adalah saya mampu berkolaborasi dengan rekan CGP saat saya mempraktikkan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan juga demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai observer atau pengamat. Apa yang diperlukan dan diperbaiki terkait keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali informasi dari permasalahan pada diri coachee sehingga kita menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya sudah mulai berkembang, ditandai dengan kemampuan mempraktekkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik ketika saya menjadi coach, coachee, ataupun pengamat atau observer. Saat saya mempraktekkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih dalam. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan di dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya.
kegiatan supervisi akademik jangan hanya bertujuan sebagai bagian dari penilaian guru saja, namun supervisi juga harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi di kelas saja, tetapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang dilakukan oleh guru, sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight yang baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang penting untuk diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi juga harus memahami karakter dan sosial emosional yang dimiliki oleh murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisa tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberatnya adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah atau semua warga sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah dan juga dari kepala sekolah untuk guru. Seharusnya bisa dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Jadi yang pertama adalah alternatif solusi yang dapat dilakukan, yaitu sosialisasi kepada seluruh warga sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Selanjutnya adalah memberikan praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi yang dapat diakses oleh seluruh warga sekolah. Lalu yang ketiga, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu, dulu saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah saya, namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas sekolah melakukan observasi kelas, tanpa adanya kegiatan pra-observasi maupun pasca-observasi, sehingga hanya lebih memberikan nilai hanya kepada guru saja. Penerapan di masa yang akan datang, harapannya ke depannya kegiatan supervisi akademik harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru di bidang akademik dengan menerapkan prinsip teknik coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari antara modul 2.1 dengan modul 2.2 yang erat kaitannya dengan modul 2.3 itu adalah yang pertama, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul 2.3, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching, harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan CGP
yaitu saya mendapatkan bahwa faktor utama pelaksanaan supervisi yaitu dari kepala sekolah, di mana peran kepala sekolah di dalam supervisi akademik yaitu sebagai sumber daya manusia dalam terselenggaranya pendidikan adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting demi terselenggaranya pendidikan. Kepala sekolah sebagai orang yang terdepan yang mengkoordinir terselenggaranya pembelajaran yang bermutu dan juga mempunyai peranan yang penting dalam pembinaan kemampuan guru dalam proses pembelajaran untuk mengetahui guru itu profesional atau tidak, dan juga bisa melihat dari segi pelatihan-pelatihan yang diberikan, serta peningkatan disiplin, pemberian motivasi, serta bimbingan kepada guru-guru. Saya dapatkan dari internet. Sekian informasi dari saya mengenai koneksi antar materi pada modul 2.3. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam dan bahagia selalu.